Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya akan bahas permainan dari ajang turnamen catur prestisius. Kayaknya sih yang paling tinggi sekarang ya, yaitu turnamen SinQFL Cup 2024, teman-teman, dari kategori catur klasik. Dan kita akan lihat permainan dari Alireza Firouzja, top number one from France ya, dari Prancis, berhadapan dengan Anies Giri, pecatur dari Belanda, nomor satunya juga kalau nggak salah masih ya. Teman-teman, ini dari babak kelima, Alireza. Langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang belum tahu, ini turnamen apa sih SinQFL Cup itu? SinQFL ini diambil dari nama Rex SinQFL. Itu adalah salah satu bilioner lah, teman-teman. Orang yang sultan banget di Amerika Serikat, yang bikin para pecatur top dunia itu pindah ke Amerika. Ya karena duitnya dia banyak banget, support catur terus lah gitu ya. Enak banget nih kalau ada orang kayak gini di Indonesia. Nah, ini dalam rangkaian Grand Chess Tour. Grand Chess Tour itu turnamen yang diadakan di beberapa negara. Contohnya ada di Kroasia, di Zagreb, terus di Polandia, dan terakhirnya itu di Amerika Serikat ini. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas Alireza Firouzja. Memulai dengan langkah E4, dijawab E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Italian game dipilih oleh Alireza. Kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda F6, kemudian putih D3, hitam gajah ke petak C5, putih lanjutkan dengan rokade, hitam mendorong pion D6, kemudian putih C3, hitam lanjutkan dengan A5 mencegah pion B4. Kemudian putih H3, gantian ya, bales gantian nih, jadi saling mencegah ya, putih dicegah nggak boleh B4, hitam dicegah nggak boleh gajah ke petak G4. Hitam lanjutkan dengan rokade, putih lanjutkan dengan gajah B3. Apa tujuan dari gajah B3? Mundur untuk simpen gajah terangnya ini nih. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, kekuatan dari Ruy Lopez atau Italian game itu salah satu terkuatnya adalah buah gajah terang ini nih, atau bishop ini nih. Hitam H6, balik mencegah gajah ke petak G5 milik putih. Kemudian putih benteng E1 menjaga pion E4, hitam benteng E8. Kemudian putih kuda B ke petak D2 mengembangkan perwira. Hitam menukar gajah dengan gajah 6. Putih menolak dengan gajah A4. Kemudian hitam menteri B8. Manuver dilakukan. Ini nih, baru 11 langkah, ini masih teoritis ya. Lihat nih teman-teman idenya. Ya. Menteri dari petak D8 pindah ke menteri B8. Tujuannya menteri A7, dia siapin roket meluncur ke petak F2. Bagaimana putih merespon taktis? Putih gajah pukul kuda, dipukul balik dengan pion. Kemudian kuda F1, hitam gajah B6, putih kuda G3. Kemudian hitam mendorong pion A4, putih lanjutkan dengan D4, menutup kekuatan gajah gelap di petak B6. Hitam menteri A7, putih gajah E3, hitam menteri A5, dan putih menteri C1. Tujuannya apa? Ini semua ada tujuan nih teman-teman ya. Menteri C1 tujuannya adalah menjaga pion C3. Jadi kalau didorong, pionnya nggak jatuh ya. Ini kan mau ngerusakin rantai pion nih. Ini namanya pawn chance ya, atau rantai pionnya putih. Mau dihancurin, dijaga dengan menteri C1. Jadi kalau A3, B4. Ya, selain itu tujuan dari menteri C1 juga ya bisa ngancem tipis-tipis lah. Mau kombinasi petak H6. Nah, langsung dijaga dengan raja H7. Kemudian kuda ke petak H4. Hitam kuda G8 karena putih mau kuda F5 dan kombinasi petak H6. Makanya kuda mundur ke petak G8 menjaga pion H6. Gitulah, pasti kalau pecatur top tuh pasti ada tujuannya nih. Kemudian kuda H naik ke petak F5, hitam C5. Ini nih. Ya, main catur kan selalu gitu ya. Even top dunia pun selalu teoritis. Nah, nanti ada saatnya lawan kita melakukan kesalahan. Dan ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Anies Giri dengan menjalankan langkah C5. Nah, apa jawaban yang tepat untuk putih merespon langkah C5 ini, teman-teman? Ya, walaupun pilihan terbaik dari Alireza memukul pion E5 dan ini bukan pilihan terbaik dan ada tanda silang di sana yang artinya dia melewatkan kesempatan taktik, teman-teman. Kalau teman-teman, saya kasih waktu, coba pause videonya dan tebak langkahnya. Yes, kalau kalian cermat, nih, masih ada hubungan dari ancaman ini semua, teman-teman. Ada langkah brilian, boom, sacrifice, tenaik, boom. Kuda makan G7. Kalau dimakan gimana tuh bang? Kalau raja makan G7, maka ada jawaban dorong pion D5 mengancam gajah terlebih dahulu. Gajah akan mundur ke petak D7, let's say. Dan kemudian ada langkah kombinasi
Boom, gajah makan pion H6. Apabila diterima dengan kuda makan gajah, maka menteri ke petak G5, boom, raja ke petak H7 menjaga. Maka kuda ke petak H5 dengan ancaman 3 langkah skakmat, menteri G7 atau kuda F6. Let's say di sini menjaga dengan benteng G8, maka kuda F6, raja H8 dan boom, skakmat. Oke, pasti kalian nggak terima dong pada saat kuda G7, raja G7, D5, kemudian gajah D7. Nah, ini kalau kalian lihat evolution barnya, naik turun itu masih proses ya. Kemudian gajah H6, kan nggak harus diterima bang, kan bisa dong raja H7. Oke, apabila raja H7, apa jawaban terbaik putih? Maka ada lanjutan, tetap menteri G5, dan memaksa hitam harus memukul gajah dan kembali ke format kuda H5. Sama juga dong, sama waya tuh, ya kan? Nah, berarti ketika gajah H6, bisa nggak menolak dengan raja 8 ya? Podo wae, tetap aja menteri G5 yo. Tetap aja. Nah, pada saat kuda makan G7 kan nggak usah diterima bang. Yang nggak usah diterima berarti anak buat putih lah, udah menang 1 pion. Kira-kira kayak gitu. Ya teman-teman, kuda G7 sayangnya tidak ditemukan oleh Alireza Firouzja. Padahal waktunya masih banyak ya. Kenapa dia nggak bisa nemu? Ya namanya juga manusia, kembali ke format awal ya. Berarti ada kesalahan kalkulasi di sini dan dia lebih memilih pion D makan E5. Memang tetap membuat putih unggul tapi tidak sebesar pada kalkulasi kuda makan G7. Ya kita juga kalau lagi main juga kayak gitu. Kadang kita ya ujungnya gue juga menang bang. Ya tapi tidak pada kalkulasi yang paling akurat. Gitu aja sih pilihan. Tetap membuat putih unggul, pion makan E5 dan seharusnya apa yang dimainkan oleh Anies Giri? Ya harusnya dia di sini memilih variasi menteri B5 ya dengan tujuan menekan pion B2. Ya dengan C5 ini juga mematikan kekuatan di gajahnya juga sebenarnya ya. Nah, kemudian gajah pukul kuda, dimainkan lagi kuda pukul gajah, pion pukul pion dan kemudian C4. Lihat tuh. Ya. Ya, jadi kurang bagus deh gajahnya di petak B6, langsung dimatikan. Kemudian hitam benteng A ke petak D8, putih benteng D1. Kemudian hitam menteri A8 mengancam pion di petak E4, putih menjaga dengan benteng D5, hitam C6. Kemudian tukar benteng, pukul lagi dengan benteng, menteri C2 naik, hitam menteri A6, putih benteng C1, hitam benteng D7. Kemudian putih A3, hitam kuda F6, putih menteri E2, hitam menteri C8. Ya, pion dikasih di petak E4. Benar. Karena di sini ada tipuan apabila kuda makan pion E4, maka akan terjadi langkah gajah makan H6. Boom. Ya, kena juga ujungnya. Ya, kemudian milih menteri C8, putih menteri C2, hitam jaga lagi. Kemudian menteri C3, langkah yang salah sebenarnya, tapi tetap putih unggul. Yang seharusnya di sini lebih bagus menukar benteng aja ya. Ya, disederhanakan. Apa tujuannya? Walaupun mengorbankan pion C4, tapi ada jawaban langkah menteri ke petak D6. Ya, agak ngeri-ngeri sedap sih kalau misalkan kuda 4, kemudian menteri F8 gini. Ya, kalau misalkan dia di sini makan dengan queen makan E4, maka jawabannya G4 dulu. Ya agak tricky ya. Agak susah ngelihatnya. Makanya di sini menteri C3 normal mengancam pion E5, menteri A5 dan kemudian B4, en passant, makan. Dan kemudian gajah ke petak C7. Kemudian dilanjutkan dengan G3. Ya, hitam masih belum berani memukul pion di petak E4 karena dia makan, ya karena ada ancaman langsung dengan menteri C2 nanti open skak ya. Bahaya. Ya, di sini dia menteri A6, kemudian raja G2, benteng D8, langkah salah kembali, kemudian benteng A1, menteri C8, dilanjutkan menteri C2 menjaga, menteri D7 dan kemudian benteng B1, gajah 5, makan pion, menteri D3 dimakan, makan lagi ya. Berarti putih sekarang di langkah ke-40 udah 6 pion, hitam sekarang 5 pion. Unggul 1 pion, benteng B7 bukan langkah yang terbaik sebenarnya. Harusnya gajah B4. Nah, tapi benteng B7 mengancam pion F7, natural ya. Kemudian kuda makan pion, gajah E3, raja G6, blunder besar dilakukan oleh Anies Giri di posisi yang sebenarnya ya bisa unggul tipis buat putih ya, memperkecil apabila benteng A3. Kalau benteng F7, maka raja G6. Benteng F8, maka di sini gajah D2. Ini jadi seimbang lagi. Ya, tapi Anies Giri mungkin karena waktunya tinggal dikit ya. Jadi dia tidak melihat, dia langsung cepat lihat nih. Dari 3 menit, 3 detik, dia langsung jalan raja G6. Ya, itu. Karena faktor terlalu cepat melangkah. Walaupun 3 menit sebenarnya bisa mikir dulu ya. Kecepatan, akhirnya kalah dengan kuda 7, dimakan. Makan F7, kombinasi, boom!
Kalau dimakan kena fork lagi. Udah 5. Raja 6 sek, kemudian skak lagi. Dan Raja D6, benteng D7 kena skak lagi. Ujungnya kena juga. Ya udah, akhirnya putih banyak dah pionnya sekampung. Didorong terus. Dorong terus E5, makan dorong lagi. Dan kemudian A5. 3 pion lawan 1 kuda, menyerah ya. Kalau dilanjutkan makan, pionnya promosi. Kalau rajanya mundur nggak keburu. Ayo, digoyang pion. Dan akurasi di game ini Alireza 93,9%, sementara hitam 8,8%. Dan Alireza memimpin jalannya klasemen sampai selesainya babak ke-5 dari turnamen Grandchester St. QFL Cup, teman-teman. Ini Alireza 3,5 poin, diikuti oleh Wesley So dengan 3 poin, Maxim Vacherlagraf 2,5 poin bersama dengan Gukes dan bersama dengan Caruana, Dingliren, Pragnananda, Jan Nepomniachtchi, dan yang jadi juru kunci sementara Anies Giri dengan 1,5 poin. Ya, Nodirbek peringkat 9 dengan 2 poin. Ya, ini diikuti oleh 10 pecatur ya. Alireza, Wesley So, Maxim, Gukes, Caruana, Dingliren, Pragnananda, Jan Nepo, Nodirbek, dan Anies Giri. Yang nggak ada siapa? Mas Magnus. Ya, kenapa Magnus menolak untuk main? Karena ada trauma kali ya, kejadian melawan Hans Niemann di Sion QFL Cup. Nggak tahu juga deh. Teman-teman, kira-kira siapa yang akan jadi juara nih? Masih ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 babak lagi. Siapa juaranya? Babak ke-6 akan berhadapan Nepo melawan Caruana, Ding melawan Pragnananda, Wesley So Alireza, Anies Giri Nodirbek, Gukes Domaraju, Maxim Vacherlagraf. Apakah Alireza akan pada waktunya? Coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Kita bahas apa lagi setelah video ini guys.